Perikop Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 berkisah tentang Maria dan Marta. Hal yang penting disampaikan oleh Yesus tidak hanya kepada Marta, namun juga kepada kita. Tuhan katakan kepada Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu kepada banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Itu dikatakan Tuhan kepada Marta ketika ia terlalu banyak khawatir dan sibuk menyiapkan banyak hal. Sementara Maria duduk dan mendengarkan pengajaran Tuhan. Saudara-saudari, kita diajak untuk selalu mendengar. Bukannya sibuk dengan banyak pikiran, banyak pemikiran, konsep penilaian, pikiran yang terus-menerus berpikir tentang kekhawatiran, kecemasan. Dalam banyak situasi, kita khawatir akan kesehatan, khawatir akan finansial, keuangan, khawatir tentang keluarga, khawatir tentang jabatan, masa depan, pekerjaan, khawatir akan hari tua, khawatir akan kepemilikan benda-benda dan lain-lain. Kisah Marta dan Maria dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 mencerminkan dua karakter manusia yang ada di setiap orang. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima Tuhan di rumahnya dan menyambut dia. Marta memiliki saudara perempuan bernama Maria. Ia duduk dan mendengarkan perkataan Yesus. Maria duduk untuk mendengar, yang menunjukkan adanya perhatian yang penuh. Pikirannya tenang terpusat dan ia berketetapan untuk menyimak dengan baik. Bukan mendengarkan dengan sambil memikirkan hal-hal lain yang membuatnya jauh dari persatuan dengan Tuhan, jauh dari persatuan dengan kesadaran ilahi. Dengan duduk tenang di dalam Kristus sambil mendengarkan perkataannya, kita menunjukkan kesediaan untuk menerima, patuh, serta menyerahkan diri sepenuhnya kepada bimbingan perkataannya. Kisah ini memperlihatkan kekhawatiran Marta dengan sibuk sekali melayani. Dan itulah sebabnya mengapa ia tidak berada bersama Maria untuk duduk di dekat kaki Kristus dan mendengarkan perkataannya. Marta sedang sibuk menyiapkan hidangan bagi Kristus dan orang-orang yang datang bersamanya. Ia ingin agar dalam kesempatan ini segala sesuatu berjalan dengan baik. Perhatian Marta ditarik oleh banyaknya aktivitas yang dipikirkannya. Peduli itu memang baik, saudari-saudara, dan sudah menjadi tugas kita. Tetapi menjadi sibuk sekali merupakan kebodohan, ketidaksadaran, dan menimbulkan penderitaan. Keluhan yang disampaikan Marta kepada Tuhan perihal Maria, saudara perempuannya. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Oleh sebab itu suruhlah dia meninggalkanmu dan datang membantuku. Keluhan Marta ini dapat dianggap sebagai ungkapan kekhawatirannya akan urusan dunia ini. Ini adalah ungkapan yang menyatakan kepedulian dan kesibukannya yang berlebihan. Marta berbicara dengan perasaan jengkel terhadap saudaranya. Namun Tuhan menegur Marta atas kekhawatirannya yang berlebihan. Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Yang ditegur oleh Tuhan adalah sikap khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Dia tidak senang karena Marta menyangka
bisa menyenangkan dia dengan perjamuan yang mewah dan hebat, hingga membuat bingung diri sendiri saat menyiapkannya. Padahal ia mengajar kita agar tidak memikirkan banyak hal yang membuat kita bingung sendiri. Janganlah kita hanya mementingkan kepuasan diri sendiri dengan semuanya itu. Kristus menegur Marta karena besarnya kekhawatiran tentang banyak perkara. Begitu banyak hal yang engkau pikirkan, engkau keluhkan, dan ini membuatmu kehilangan sukacita. Padahal kesibukan yang lebih sedikit pun sudah cukup. Ini menunjukkan kekhawatiran dan ketakutan berlebihan tentang banyak hal dalam dunia ini merupakan kekeliruan yang umum dilakukan banyak orang. Saudara-saudari, sebaliknya Maria mendapatkan pengakuan dan pujian dari Kristus. Maria, engkau telah memilih bagian yang terbaik. Tuhan mengatakan sesuatu yang di luar dugaan Marta. Maria telah memilih apa yang memang pantas untuk dipilih. Dalam hal ini saudara-saudara, Maria telah bertindak bijaksana bagi dirinya sendiri. Kristus membenarkan Maria, sebab ia memilih untuk berada bersama Kristus, untuk mengambil bagian bersamanya. Ia telah memilih urusan yang lebih baik, kebahagiaan yang lebih baik, dan cara yang lebih baik dengan menerima perkataannya ke dalam hatinya. Inilah bagian yang tidak akan diambil dari orang-orang yang memilikinya. Sudah menjadi kebijaksanaan dan kewajiban bagi setiap kita untuk memilih bagian yang terbaik ini. Untuk memilih mendengarkan Tuhan dalam keheningan sebagai urusan kita. Memilih anugerah Allah untuk kebahagiaan kita dan memilih untuk mengikuti Kristus. Kekhawatiran yang berlebihan seringkali menjadi penyebab penderitaan atau gangguan dalam kehidupan pribadi ataupun keluarga dan menimbulkan ketegangan dan pertikaian dalam hubungan dengan sesama. Terlebih lagi, orang-orang yang mendambakan hal-hal duniawi cenderung menyalahkan dan mengecam orang-orang yang tidak berbuat seperti mereka. Mereka membenarkan diri dalam keduniawian mereka dan menilai orang lain berdasarkan besarnya keuntungan duniawi yang mereka peroleh. Mari kita cegah diri kita dari memikirkan banyak kekhawatiran.